yang dulu itu pernah nyantri, alumni pesantren, yang sekarang kerja atau apa, ada nggak? Alumni pesantren? Saya alumni pesantren. Ini kerja, baju coklat di Surabaya. Coba ini coklat ini, alumni pesantren mana? Sudah di situ aja Pak, di situ berhenti. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Izin nama saya Pratu Didik Slamet Suryanto dari Dinas Makodam 5 Brawijaya. Wah, luar biasa. TNI dia. Wah, istimewa. Sudah umroh belum? Izin belum Gus. Yang tanya Bapak Pangdam. Diberangkatkan umroh sama Pangdam. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah. Pangdam, dibarengkan saya saja. Awal November saya berangkat. Maksudnya dibarengkan saya saja. Mau berangkat umroh bareng Pangdam sama saya. Oh gitu. Nggih, siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih. Wah langsung loh Pangdam, Masya Allah istimewa. Terima kasih Pangdam, istimewa jenderal. Coba ini coklat ini, alumni pesantren mana? Sudah di situ aja Pak, di situ berhenti. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Izin nama saya Pratu Didik Slamet Suryanto dari Dinas Makodam 5 Brawijaya. Wah, luar biasa. TNI dia. Wah, istimewa. Masya Allah. Panggilannya siapa? Izin panggilan saya Didik. Mas Didik. Siap. Izin Mas Didik. Siap. Dulu nyantri di mana? Dulu nyantri di Bojonegoro, asli Bojonegoro. Nyantri di Bojonegoro. Berapa tahun? Alhamdulillah kurang lebih 5 tahun di Pondok Pesantren Al-Quzi Kendal dan dari Bojonegoro. Masya Allah. Dulu waktu mondok memang sudah memiliki cita-cita jadi TNI? Dulu alhamdulillah belum pernah kayak gitu. Intinya setelah lulus diajak kerja sama saudara di Bandung. Nggak taunya lokasi tersebut adalah lokasi TNI. Alhamdulillah dari situ berminat. Masya Allah. Izin Bang, wah sak leting iki. Izin. Dulu waktu di pondok itu pernah ngabdi nggak? Khidmah. Nggih, ngabdi kalih Guse teng dalem. Bagian apa dulu? Kula masak Gus. Bagian masak. Nggih. Masakan Pak Yai sama Bu Nyai. Masak teng griyane yogone Pak Yai tenggene. Di zuriyahnya. Nggih. Jadi masak itu berapa tahun jenengan? Kula masak kurang lebih setunggal tahun mawon. Badhe niku kan teng mriku kan pondok Salafi Gus. Siap. Jadi teng mriku kan 5 tahun nggih masak kiambak terus masakkan duriah, kemudian untuk makan sendiri, masak sendiri. Masak liwet. Selain khidmah masak, pernah khidmah apa? Melayani guru itu. Pembersihan dalam mawon. Oh ini loh, hasil survei membuktikan dulu waktu nyantri khidmah masakkan kiainya, masakkan gusnya, bersih-bersih dalam. Belum pernah terfikirkan kalau besok jadi TNI, tiba-tiba keluar pondok sekarang menjadi TNI, padahal menjadi TNI itu sulit. Masya Allah. Itu karena memang wabarakatuhu bil hikmah. Jadi ketika santri itu melayani gurunya, ini bukan perbudakan, ini memang murni salah satu bentuk terima kasih, pengabdian. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman alamani walau harfan wahidan. Aku itu hambanya orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Hamba, budak kita itu. Seolah-olah bahasanya seperti itu, seolah-olah artinya kita itu siap mau diperintah apapun. Nah ini contohnya. Mas siapa tadi? Izin Mas Didik Gus. Wah pakai izin TNI. Siap. Siap Mas Didik. Oke. Keren ini Pak Pangdam ya.
Santri melayani kiai, sekarang jadi TNI. Artinya santri itu bisa menjadi apapun itu. Dan ketika sudah menjadi apapun itu, saya minta tolong hatinya tetap menjadi seorang santri. Amin Gus. Masya Allah, luar biasa. Sudah menikah? Alhamdulillah sampun Gus. Izin anaknya berapa? Izin anaknya 1 Gus. Kenapa izin masih 1? Apa nggak pernah lembur izin? Alhamdulillah tasik 5 bulan. Istri di mana ini? Teng Bojonegoro Gus. Loh, kamu dinasnya di sini? Nggih, nggih. Izin silahkan main ke Blitar. Nggih, siap. Weh, kene yo angkatan darat tok. Iya. Aku yo TNI, Pak. Nggih. Tapi ra ketompo mbiyen. Suka, wah, ini ada tambahan dari Pak Emil. Izin Siap. buat istri dan anakmu. Nggih, Gus. Jangan buat kamu sendiri. Alhamdulillah. Nah. Gimana? Oh, sama dari Pangdam. Sudah umroh belum? Izin. Izin belum Gus. Yang tanya Bapak Pangdam. Diberangkatkan umroh sama Pangdam. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah. Pangdam, dibarengkan saya saja. Awal November saya berangkat. Maksudnya dibarengkan saya saja. Mau berangkat umroh bareng Pangdam? Sama saya. Oh gitu. Oke, siap. Nggih, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Wah, langsung loh Pangdam, Masya Allah, istimewa. Terima kasih Pangdam. Istimewa Jenderal. Nggih. Masya Allah. Ini nikmat dari Allah lagi loh. Santri ya ini rezeki ini min haitsu la yahtasib. Ora disangka-sangka. Ini dari izin dari Bu Gubernur, dari Mas Wagub, Bapak Emil Dardak yang dianugerahi oleh Allah istri cantik. Dari Pak Sekda, dari Kepala Biro Umum, dapat sangu umroh 2 juta. Amin. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Bangga enggak jadi santri? Siap bangga Gus. Bangga enggak jadi TNI? Siap bangga jadi TNI Gus. Masya Allah, istimewa. Ya Allah, luar biasa. Ini loh santri. Keren, bangga aku malam hari ini. Wah, sarungnya itu. Siap. Nggih. Terima kasih dong ke Pak Pangdam. Ucapkan. Izin, Bapak. Izin, terima kasih Bapak Jenderal. Siap, terima kasih semuanya atasan saya dan terima kasih semuanya untuk Ibu Gubernur dan wakilnya semuanya sejajaran. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa. Nggih. Terima kasih. Salam ke keluarga ya. Oke, Gus. TNI banget. Izin segera salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selak malam. Beh, aku suwi-suwi engko mulai panggah izin aku. Beh, gara-gara saiki ID anak buah Pangdam ae dhewe. Siap izin. Jangan angkat tangan, tak tembak. Aku malah galak banget aku. Wah, langsung didata itu loh, umroh dia. Coba yang alumni pesantren lagi ada nggak? Apa perempuan? Coba kita cek. Cet. Gini nek. Kamu alumni pesantren? Alumni pesantren yang sekarang sudah kerja ada nggak? Kerja di guru TK sini. Oke, depan belum pernah dikasih loh, depan ini grup ini. Ibu guru TK. Bentar. Ini orang-orang biar mantep jadi santri itu bisa jadi apapun itu. Yo. Salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, namanya siapa? Izin, nama saya Ibu Arofa. Kalau di kampung terkenal dengan nama Bunda Arofa karena mengajar PAUD dan TK. Masya Allah, luar biasa. Sudah berapa tahun Bu Arofa ngajar PAUD dan TK? 15 tahun. 15 ini tahun. Berarti jangan orang sabar itu. Ngajar PAUD itu sulit loh itu. Sulit luar biasa. Bu Arofa dulu santri mana? Ngapunten, saya asli Gresik Balong Panggang. Saya dulu nyantri di Pondok Pesantren Syifaul Qulub, Desa Klotok, Kecamatan Balong Panggang. Tepuk tangan Bu Arofa. Nyantri berapa tahun? Saya waktu itu karena orang tua kan ngapunten merantau. Jadi Siap. sejak kelas 1 SD sudah belajar di Pondok Syifaul Qulub. Sampai
umur kelas berapa? 6 menika. Kelas 6 sampai? Kelas 6. Kelas 1 SD sampai kelas 6. Masya Allah. Berkahnya nyantri apa saja sekarang yang dirasakan? Alhamdulillah, karena waktu itu saya dari kecil kan sekolahnya negeri nggih Gus. Siap. Sementara ngapunten keinginan untuk belajar agama itu sangat semangat. Dan akhirnya sekarang saya dikaruniai 4 anak, ingkang 1 sampun kapundhut, yang 2 Ya Allah. hidupnya di pesantren dan salah satunya hafiz Quran Gus. Gila, rezeki. Santrinya Ibu Nyai Wafi, Pondok Pesantren Al Hidayah 3 Bu Hovifah. Masya Beliau Allah. biasanya khatmil Quran dan dalam Bu Hovifah. Masya Allah. Iya. Itu anak yang nomor 2. Nomor 2, yang Terus? nomor 1 mondok juga kelas 3 SMA di Pondok Pesantren Banu Hashim Waru. Santrinya Ibu Nyai Faiza. Masya Allah. Nggih. Jadi itu putranya 2 itu. 2, yang 1 Mondok masih semua. 5 tahun. Di rumahin tadi saya titipkan abinya. Ngoten. Masya Allah, ya Allah. Kalau di rumah ngapunten juga punya usaha dagangan Gus. Apa dagangannya? Saya memproduksi Ya dipromosikan nggak kunyit apa-apa. asem, beras kencur dan sinom. Ngapunten Bu Hovifah. Nggak apa-apa, boleh, bebas. Ibu malah seneng ini. Rakyatnya bisnis ini. Nggih Seneng. ngapunten, alhamdulillah UMKM. kuasa Allah saya waktu itu awal-awal ngapunten nggih Bu Hovifah, awal-awal Ibu Risma menjabat jadi wali kota itu saya ikut tes. Saya masuk di kelas psikologi UNER Bu Hovifah, Masya gratis waktu itu Bu Hovifah. Ini loh. Gratis tis. Asli produk pondok pesantren bisa sehebat ini, bahkan juga bisa bisnis sekarang jualan jamu, sinom, dan anak-anaknya alhamdulillah juga menjadi seorang santri. Ya Allah, luar biasa, dinaikkan Terus derajatnya. ngapunten saya cerita lagi Gus Napa? Idam nggih. Dulu saya matur sama kedua orang tua saya, kapan saya punya rumah di Surabaya? 2017 Bu Hovifah, tetangga itu sama bilang gini, ya Allah guru TK bisa beli tanah sebesar itu di Gila. Genang Saatnya. Santri, Nggih. barokahnya khidmah kayak gitu. Akhirnya tahun 2017 punya rumah, 2018 saya dapat undian umroh gratis Gus Idam. Saya Masya sudah berangkat. Allah. Ya Semoga Allah. nanti ini antrian haji bisa berangkat sama abinya. Amin. Amin, amin. Pokok santri ya itu tadi kayak ngaji yang awal tadi, yakin. Sudah, pun dekengan pusat niku. Niki yang sangu banyak ini. Ya Allah. Jenengan pun karena ini orang mulia ini, guru PAUD ini, mulia ini. Ini dari Pak Gubernur, Ibu Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Kepala Biro sekarang Umum. Belajar sama ngapunten Ibunda Cita itu semangat sekali saya kalau Oh, ada jamaahnya undangan. toh? Jamaahnya Al Bunda Yasmin Cita toh? saya nggih. Oh, ala Al Yasmin, siap. Nggih, istiqomah pun saya top terbaik. Dapat rezeki titip untuk teman-teman Al Yasmin 1 juta, buat jenengan 2 juta. Masya Allah. Matur nuwun sangat rezekinya Al Sudah, Yasmin. cukup. Sangat. Nggih. Matur nuwun sangat Bu Hovifah, matur nuwun Nggih. sangat Gus Ikdam. Semoga Matur nuwun terus sangat sukses. Bunda Cita nggih, matur nuwun sangat. Wah, gini loh. Sampun nggih, Adabnya assalamualaikum santri, mangga matur warahmatullahi wabarakatuh. suwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adabnya santri istimewa, ya Allah. Kita bisa lihat ternyata santri bisa jadi TNI, santri bisa jadi pengusaha, guru luar biasa. Pasti ada yang lain-lain lagi, Masya Allah. Semoga seluruh santri-santri di negeri ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan karena ini juga mensyukuri 80 tahun Provinsi Jawa Timur, semoga Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduknya ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan menurunkan barokah dari langitnya dan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Pokoknya kuncinya jenengan kudu istiqomah, takwa lan noto keimanan. Insya Allah Provinsi Jawa Timur ini akan menjadi provinsi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah makanya hancurnya umatnya Rasulullah yaitu tadi tarkil ilmi, mulai meninggalkan ilmu kemudian mulai menumpuk harta. Milo Masya Allah, orang-orang yang ditakdir menjadi seorang santri, orang-orang yang mengikuti kiai-kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin.
Dan ayat ini tadi sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Lah kuncinya agar paham ilmu agama, mengikuti orang-orang yang ahli agama. Siapa orang-orang yang ahli agama? Ulama-ulamanya Allah. Al ulama warasatul anbiya. Maka dari itu kita harus ngikuti kiai sampai menjaga kiai sampai mati. Insya Allah hidup kita akan selamat dan berakhir dengan husnul khotimah. Semoga seluruh jamaah yang hadir yang memiliki hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atine padang, pikirane padang. Amin Allahumma amin. Jadi kesimpulannya, seorang santri adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Semoga kita semua istiqomah menjadi santri sampai mati. Akan tetapi kita jangan cuma asal-asalan banggan-bangganan tok. Wah, kula niku santri Gus, kula niku ST-nya Gus, kula niku wah nderek kiainya Gus. Kita juga harus paham maknane santri niku nopo. Aja mek gur dowemen ST-nya tok. Aja mek dowemen nderek kiai tok. Tapi kita harus paham. Jadi ada ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau memperinci, menjelaskan tentang maknanya santri. Santri itu kalimatnya, ini kalau dipreteli hurufnya ada 5. Yang pertama apa? Sin. Sin ini kata ulama ahli sunnah wal jamaah bimakna salikun ilal akhirah. Orang itu kalau mengaku dirinya santri, dalam setiap aktivitas kehidupannya prioritas utamanya adalah akhirat. Beliau mau jadi apapun, dia mau jadi apapun, prioritas utamanya akhirat. Maksudnya gimana Gus? Semisal mau dagang, bekerja, jualan neng PGS, neng ndi, neng mall, niate nyambut gawe iki mang ora krana numpuk bondo, akeh-akehan bondo mboten, menyelamatkan keluarganya dan dirinya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja biar enggak tomak, biar enggak mengharap pemberian orang. Saya bekerja itu biar saya itu menyelamatkan keluarga saya itu biar mungkin mohon maaf enggak nyuri, enggak apa dan sebagainya. Lah ini penting. Mungkin ketika nanti menjadi TNI kayak Pak Pangdam, wah ini pengabdian, ini menjaga bangsa ini, tujuannya akhirat. Menjadi gubernur seperti Ibu Khofifah, tujuannya akhirat, mengabdi terhadap masyarakat. Nah ini sin yang ada di kalimat santri itu yaitu salikun ilal akhirah, orang yang menempuh jalan untuk menuju kehidupan akhirat. Atau dalam singkatnya, dalam setiap aktivitasnya prioritas utamanya adalah akhirat. Kayak jenengan ngaji, wah aku kok mangkat awal jam 1, jam 2. Tujuannya ora kok engko ganti celuk Gus Idam, Gus, kula rondo. Padahal bojone ning omah jek urip ngopi. Lah, tapi tujuannya aku pengen ning ngarep, pengen ngrungokne Guse ngaji, pengen mirsani kok jedeg, pengen ngaji golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintahe Gusti Allah, niat akhirat. Kamu tolabul ilmi, ngaji, sekolah dan sebagainya, saya ingin mengurangi kebodohan, menggapai ridhonya Allah. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Lah itu niatnya niat akhirat. Mau menjadi apapun niatnya niat akhirat. Lah ketika seseorang dalam setiap langkahnya, kamu ngasong niatmu bekerja untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum naro, dari api neraka, dari keburukan-keburukan dunia. Kamu niati seperti itu. Lah ketika seseorang niatnya niat akhirat, apa yang akan dia dapatkan? Mangkanat al akhiratu hammahu, itu kata Rasulullah.
Barang siapa yang tujuan utamanya dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Orang tersebut akan diberi kekayaan di dalam hatinya. Hatine ayem, hatine tentrem. Contohnya kalau jamaah ST itu, kadang tak tanya, kemarin saya ngaji di Grobogan itu tak tanya, perjalanan berapa jam dari kabupaten sebelahnya, naik apa? Gitu, sepur odong-odong gitu. Sepur kelinci. Ini hati saya mikir nggak nutut, pikiran saya nggak nutut. 2 jam naik sepur kelinci. Bu, bokongnya apa linu, apa gak ngapal. Sepur kelinci 2 jam. Kehujanan kemana? Mboten Gus seneng karena mau ngaji. Setelah itu nunggu saya mulai jam 3 sore sampai saya datang jam 9. Ngoten niku mboten boyoken, mboten Gus seneng. Karena apa? Dia memiliki tujuan akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hatinya kaya. Kaya hati itu gimana? Tentrem. Makanya kayak Ibu Khofifah ini tadi jadwalnya di mana? Kemarin jadwalnya di Lirboyo, hari santri sama Habib Syekh. Makanya istri saya izin nggak ikut, mohon maaf kurang sehat karena kemarin sudah ketemu Ibu. Kemarin ketemu di Lirboyo waktu sholawatan Habib Syekh. Setelah itu Ibu Khofifah paginya kemana, siangnya kemana, malam ini di sini. Masya Allah, besok masih ada jadwal lagi. Kenapa kok beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tujuannya mungkin tujuan akhirat. Akhirnya hatinya bahagia, seneng, dilakoni nyaman aja. Enggak, sareng-sareng kita baca sholawat nariyah. Nggih. Nanti baca sholawat nariyah, baca sholawat asghil, kemudian baca tasbih, kemudian baca doa sapu jagat yang semangat. Salat nariyah itu salah satu wazifah kakek saya, Al-Mukarram Al-Maghfurlah Simbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur. Ini salah satu wazifahnya, kegiatan rutinnya itu kakek saya itu. Alhamdulillah sampai tumbuh, doanya ampuh kayak ibu saya ini, bahkan sampai tumbuh cucu kayak saya yang nggak jelas tapi dicintai orang banyak kayak jenengan-jenengan ini. Salah satu amaliyahnya adalah sholawat nariyah kakek saya itu. Kakek saya kalau nariyahan itu baca 4.444 kali itu setiap malam Selasa dulu, malam Selasa atau malam Rebu gitu. Nah nanti setelah baca nariyah kita baca sholat asghil agar kita semua dijauhkan dari musibah dan bala, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari adu domba, dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang membahayakan diri kita. Kemudian kita baca tasbih agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca doa sapu jagat agar kita diberi kebaikan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad.